Di bawah kabit keperawatan ada 2 katim, katimnya handal-handal, cakep-cakep semua. Ini ada katim pelayanan Ibu Uci dan katim sarana Ibu Lisa. Jadi kami berdua bertiga kolaborasi yang sangat erat. Kita saling support. Trio maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, apa kabar sahabat Edumi? Senang sekali bertemu dengan sahabat Edumi pada siang hari ini. Kami dari bidang keperawatan, bersama kita telah hadir Kepala Bidang Keperawatan. Selamat siang Ibu Oktarina Handayani, Sarjana Keperawatan SMM. Halo sahabat Edumi. Dan juga telah hadir Ketua Tim Sarana Perawatan Ibu Nes Lisa Gusmayani, Sarjana Keperawatan. Halo sahabat Edumi, Tabipun. Dan saya Nes Lucy Arnisidati, Sarjana Keperawatan selaku Ketua Tim Manajemen Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Sahabat Edumi, kita pada siang hari ini akan berbincang-bincang asik Bu Kabit dan biasa saya panggil dia Adek karena dia masih sangat muda sekali usia. Lihat dari wajahnya kan cukup ceria, sangat muda, sangat imut sekali. Sangat imut. Jadi bersama kita Delisa, kita panggilnya Adek aja ya sahabat Edumi ya. Kita akan berbincang asik tentang bagaimana dan apa bidang keperawatan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Nah, mungkin dalam hal ini kita bincang-bincang ya Bu Kabit dan Delisa ya, selaku Ketua Tim Sarana Keperawatan. Sahabat Edumi, sebelum kita berbincang asik tentang bidang keperawatan, kita pantun dulu ya biar kita ngobrolnya lebih asik lagi. Lebih asik kita. Ubur-ubur ikan lele, bidang keperawatan Oke. Ini kita yang lagi ngetren ya, ubur-ubur dan ikan lele harganya pasti melonjak tajam. Baik, kita akan membahas tentang apa dan bagaimana tentang bidang keperawatan. Baik, Bu Kabit keperawatan, yang pastinya sahabat Edumi pengen tahu nih, bidang keperawatan di Rumah Sakit Ahmad Yani itu seperti apa sih tugas dan fungsinya, mungkin lalu bagaimana ketenagaannya dan lain-lain. Dan mungkin Ibu Kabit bisa sharing sedikit tentang tupoksi kita sebagai di bidang keperawatan. Baik, makasih Mbak Uci. Jadi Rumah Sakit Ahmad Yani ini adalah rumah sakit tipe B pendidikan. Di bawah direktur ada 2 wadir pelayanan dan wadir rekutu, dan bidang keperawatan ini ada langsung di bawah wadir pelayanan. Jadi di bawah wadir pelayanan itu ada 3 bidang medis, bidang keperawatan, dan bidang diklat. Jadi kita langsung koordinasinya langsung di bawah wadir pelayanan. Dan kita sekarang di bidang keperawatan ini tadi ada salah satunya adalah Ketua Tim Sarana Keperawatan oleh Adelisa ya. Jadi di bawah bidang keperawatan itu Mbak Uci, di bawah kabit keperawatan ada 2 katim, katimnya handal-handal, cakep-cakep semua. Ini ada katim pelayanan Ibu Uci dan katim sarana Ibu Lisa. Jadi kami berdua bertiga kolaborasi yang sangat erat. Kita saling support. Trio maut. Trio maut ya kita nih. Tapi senantiasa kita berkolaborasi bersama untuk mutu pelayanan yang lebih baik. Nah, untuk bidang untuk tupoksinya ya. Tupoksinya belum dijelaskan sahabat Edumi ya. Jadi bidang perawatan di sini selain membantu wadir pelayanan, tugasnya itu yang pertama pastinya membuat perencanaan di awal tahun, untuk perencanaan
penambahan pelayanan apa yang akan dilakukan tahun ini, kemudian SDM-nya. Jadi di sini Mbak Uci sama Adik Elisa, kita tahu ya bidang keperawatan itu tupoksinya yang pertama pastinya setiap akhir tahun kita buat perencanaan dulu untuk tahun berikutnya. Apakah mau ada penambahan pelayanan, kemudian apakah ada penambahan tenaga perawat dan bidan, kemudian untuk pelatihannya apa yang mau kita usulkan, sarana prasarana itu kita rangkum dulu. Karena tapi kalau pelayanannya tambah berarti tenaga tambah, sarana nambah. Jadi kayak tahun 2025 ini sahabat Edumi kita sudah ada pembukaan picu dengan CPCU. Jadi kita sudah koordinasi dengan bidang medis di akhir tahun yang lalu bahwa ada pembukaan picu dan CPCU. Jadi kita perlu ada penambahan tenaga perawat yang terlatih sama sarana dan prasarananya. Jadi untuk yang pasti ketika kita menambah pelayanan pasti kita butuh penambahan tenaga. Nah itu di dalam pemenuhan ketenagaan lalu diimbangi juga dengan sarana dan prasarana, saling melengkapi. Untuk sarana untuk picu dan icu bagaimana Dek Lisa? Udah sampai untuk sejauh ini kalau untuk picu, sarana dan prasarana alhamdulillah untuk kayak kapasitas tempat tidur Bu Kabid, Kak Uci itu sudah memenuhi. Ventilator juga kita sudah ada juga penambahan ventilator baru yang memang sudah dihitung dari 2024 dan akan kita ajukan di awal tahun ini, on proses semua, seperti bedside monitor juga. Terus kalau untuk ketenagaan kan memang sudah ada, Kak Uci memang sudah ini ya. Pokoknya Rumah Sakit Ahmad Yani ini semakin tambah ya pelayanannya. Syukur alhamdulillah karena sesuai dengan visi kita. Unggul dalam pelayanan dan pendidikan. Jadi pelayan kita semakin banyak ya. Apa aja Mbak Uci? Ada kemoterapi, ada cath lab, kemudian ada cath lab, bedah digestif, bedah kanker. Nah, bicara tentang pelayanan di poliklinik kan juga ada penambahan pelayanan ya. Tahun lalu sudah kita buka poli digestif sama poli ginjal hipertensi. Jadi alhamdulillah ya Bu Kabid dan Dek Lisa kita pelayanannya semakin bertambah Jadi ada pelayanan bedah digestif juga, ada untuk poliginjal hipertensi. Karena terkait dengan poliginjal hipertensi kita juga kemarin juga menambah ini. Sepertinya rencana untuk penambahan mesin hemodialisis. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah nambah 4 mesin. 4 mesin. Jadi semuanya total 24 mesin. 24 mesin Jadi walaupun memang sudah menambah mesin, tapi memang antrian masih banyak ternyata. Karena Rumah Sakit Ahmad Yani ini rumah sakit rujukan ya sahabat Edumi ya. Jadi bukan hanya masyarakat metro yang berobat ke sini, tapi luar metro. Sampai dari Mesuji, Tulang Bawang, semuanya ke sini. Bandar Lampung pun sekarang menuju ke sini juga. Jadi Bu Kabid walaupun penambahan mesin hemodialisa itu sudah bertambah, tapi memang belum sebanding dengan antrian pasien-pasien yang membutuhkan mesin hemodialisa untuk cuci darah. Jadi untuk sahabat Edumi kita senantiasa meningkatkan pelayanan, namun untuk mencukupi kapasitas itu mungkin belum bisa semua dapat gitu. Jadi kita menuju insya Allah kita menuju 40 mesin. 40 mesin. Amin. Semoga terlaksana. Amin. Dan harapannya sih masyarakat juga sehat semuanya bisa menjaga kesehatannya, pola hidup sehat, olahraga. Karena memang kalau melihat sekarang banyak juga kasus gagal ginjal kronis Bu Kabid sehingga ini yang harus kita juga edukasi ke pasien-pasien ataupun masyarakat agar senantiasa menjaga hidup sehat. Nah, untuk yang sakit cepat sembuh, untuk yang sehat tetap menjaga kesehatan, olahraga. Bicara tentang bidang keperawatan, tentu di tahun 2025 ini kita punya program kerja ya Bu Kabid kita bisa share nih ke teman-teman sahabat Edumi program kerja kita di tahun 2025 ini.
Kalau yang program rutin sudah biasa kita laksanakan ya. Termasuk meeting morning, pre-conference, supervisi dan lain-lain. Cuman tahun 2025 ini ada yang baru tambahan. Program tambahan. Ada yang baru, ada yang baru. Jadi semua ruangan, kepala ruangan itu wajib membuat inovasi ruangan masing-masing ya. Semuanya bagus-bagus tadi ya, memaparkan inovasinya, keren-keren. Semuanya itu untuk meningkatkan kepuasan pasien, kemudian untuk koordinasi yang baik antara dokter, perawat, dan semua pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan dengan inovasi-inovasi itu, sehingga mutu pelayanan semakin baik. Tadi contohnya apa Mbak Uci, Mbak Lisa bisa disebutkan salah satu contoh? Ada si terpesona sama puas. Jadi pasien di salah satu bedah pulang itu dengan puas. Senyum. Ya, karena semua yang sudah dilakukan perawat dokter itu semuanya dilakukan dengan paripurna, dengan pelayanan yang baik. Jadi pasien tuh pulang puas. Ya. Ini mohon juga dukungannya dari semua pihak ya, dari seluruh hospitalia rumah sakit khususnya, dan yang pasti untuk pasien dan keluarga yang berada di rumah sakit Ahmad Yani. Dan di dalam menampilkan inovasi itu kepala ruangan juga menampilkan program kerjanya jadi program kerjanya dan capaian apa, kendalanya di tahun 2024 apa, kemudian termasuk kita minta mereka buat analisa SWOT. Keren ternyata kepala ruangan kita luar biasa hebatnya. Kepala ruangan RS2 Ahmad Yani luar biasa. Kepala ruangan rawat inap Ahmad Yani keren sarangnya. Ya, jadi di dalam refleksi tahun 2024 ya yang kita laksanakan di awal tahun 2025 ini memang salah satu inovasi bidang keperawatan sahabat Edumi. Jadi semua kepala ruangan itu memaparkan hasil kegiatan di tahun 2004 dan program kerja di tahun 2025. Nah, kerennya inovasinya itu ya. Luar biasa. Karena mereka jadi luar ekspektasi sebetulnya. Jadi ternyata pemikiran mereka itu ternyata pemikiran mereka itu di luar dari yang kita ternyata luar biasa gitu. Mereka ternyata setelah digali potensinya ternyata tersimpan bakat-bakat terpendam. Kasih ruang untuk membuat inovasi langsung satu minggu jadi. Semoga istiqomah. Pastinya itu semua inovasi bisa berjalan dengan baik, bisa dievaluasi dan bisa kita nanti akan evaluasi 3 bulan dari inovasi itu ya. Jadi setiap ruangan nanti bisa mengevaluasi kegiatannya, lalu kita bisa laporkan atau kita presentasikan bagaimana keberhasilan. Karena indikator kepuasan masyarakat di Ahmad Yani ini sudah termasuk tinggi ya Mbak Uci, sudah 83% sahabat Edumi. Kemudian kalau untuk tingkat kepuasan pasien ke perawat itu rata-rata sudah 88%. Mudah-mudahan dengan ada inovasi ini semakin tinggi lagi tingkat kepuasan pasien. Jadi tingkat kepuasan ini berdasarkan survei kepuasan masyarakat dan juga kalau yang di Untuk Rawat Inap kita melakukan salah satunya kegiatan evaluasi standar asuhan keperawatan ya. Jadi dari evaluasi standar asuhan keperawatan itu kita memperoleh hasil 88. Nah, Bu Kabid dan Dek Lisa itu kan kegiatan salah satu program kerja kita di tahun 2024 ya, evaluasi standar asuhan keperawatan. Nah, kalau kaitannya dengan sarana untuk evaluasi itu apa Dek Lisa yang perlu kita dari hasil evaluasi itu nanti apa yang perlu kita benahi sehingga mutu asuhan kita itu semakin meningkat. Yang jelas kalau untuk di sarana dan prasarana keperawatan adalah nilai di perawatan tentang peralatan yang sudah ada itu wajib yang namanya kayak kita seperti kalibrasi gitu. Jadi pemeliharaan, jadi alat yang sudah ada itu memang benar-benar terkalibrasi dan memang benar-benar terawat. Jadi harus ada itu. Nah, terus yang kedua dengan adanya penambahan alat-alat gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi untuk menangani pasien, jadi kita tidak
mengalami kesulitan gitu. Karena sesuai dengan standar prosedur operasional ya. Benar. Jadi ketika melakukan tindakan ada sesuai SPO. Jadi alat-alat itu memang sudah sesuai sehingga output yang kita hasilkan juga maksimal. Jadi evaluasi SAK ini memang selalu kita laksanakan setiap tahun ya. Semua rawat inap kita laksanakan evaluasi standar asuhan keperawatan. Di situ kita lihat pendokumentasiannya sudah sesuai atau belum, kemudian tindakan keperawatan sama bidannya itu sesuai SPO kan, dilakukan oleh perawat dan bidan yang kompeten. Kemudian juga kepuasan pasien di ruangan itu langsung kita tanyakan. Kita langsung buat kuesioner langsung. Makanya didapat rata-rata 88%. Nah, bicara tentang bidang keperawatan, sahabat Edumi, bahwa ketenagaan bidang keperawatan itu tidak hanya perawat tapi juga bidan ya, bukan betul. Jadi kita tenaganya terdiri dari bidan, ada perawat, dan ada juga tenaga administrasi. Kita dibantu oleh tenaga yang bekerja sama dengan tim bidang keperawatan. Dan di dalam pelaksananya pun kita senantiasa berkoordinasi ya, bukan ya, dengan komite, komite keperawatan ya, bukan ya. Jadi kita sesuai dengan misi Rumah Sakit Ahmad Yani, kita tenaga-tenaga di Rumah Sakit Ahmad Yani ini harus yang profesional ya, baik dokter, perawat, semua penunjang itu dari mulai mereka masuk sudah harus ada STR, surat izin praktek, kemudian kewenangan klinisnya harus jelas, ditempatkan di mana, termasuk kita refresh ilmu ya, selalu ada IHT, untuk meeting morning salah satunya ya, bukan jadi semua adik-adik kita perawat bidan itu yang memberikan pelayanan harus yang betul-betul kompeten. Upgrade ilmu lah ya, kalau meeting morning itu kayak bukan kita namanya meeting morning, upgrade ilmu ya, yang pengisinya luar biasa ya, dokter spesialis ya. Keren banget ya, dokter spesialis anestesi, dokter Eka ya, spesialis jantung. Rencana kita bulan ini ya, Kak Uci ya, dokter Simon ya, rencana kita meeting morning. Spesialis saraf ya, jadi udah terjadwal sahabat Edumi. Nanti di bulan Februari minggu ketiga kita jadwalkan untuk meeting morning perawat dan juga diikuti oleh dokter umum. Dokter umum pesertanya perawat, bidan, dan dokter umum untuk mengikuti meeting morning. Itu nama kegiatannya meeting morning. Tapi di dalam kemasannya itu ada refresh ilmu. Ya. Biar nggak lupa ya Kak ya. Karena sekarang ini kan perkembangan ilmu mungkin luar biasa. Ya. Jadi kita perlu untuk selalu mereview, dicas ya. Handphone aja dicas kan, apa berarti ilmu, berarti harus refresh terus-terusan. Kita benar-benar harus refresh ilmu. Jadi Mbak Uci perlu dijelaskan juga ya, bidang keperawatan itu tugas pokoknya juga ada koordinasi dengan bidang lain. Misalnya ada penambahan tenaga perawat bidan, pos, itu kita koordinasi dengan tata usaha. Kemudian misalnya ada usulan alat-alat medis, ada rehab ruangan, itu perencanaan. Kemudian kalau untuk IHT ke bidang diklat. Kalau untuk urusan dokter kita ke bidang medis. Itu bidang medis. Jadi karena kita erat hubungannya dengan koordinasi itu apa yang akan kita capai insya Allah bisa terrealisasi. Begitu juga dengan tadi Mbak Uci, komite keperawatan, kita juga sangat bersinergi sekali ya untuk menjamin mutu adik-adik perawat bidan itu. Oh iya, bukan kita punya YL tuh. Kita punya YL ya. Itu dilaksanakan setiap pagi. Ya, sahabat, penyemangat kita di pagi hari, teman-teman perawat bidan sebelum bertugas kita mengadakan YL. Kita bisa nggak? Boleh. Sahabat Edu. Jadi keperawatan RSA Yani profesional, beretika, bermutu. Jadi sebelum melaksanakan tindakan pekerjaan mereka yel dulu. Jadi itu biasanya semangat. Cuman memang sekarang jauh lebih baik ya, kita benar-benar luar biasa.
Benar, itu ya apa? Jadi kita yang tiap pagi juga bidang keperawatan kita supervisi ya Bu Kabit ya, ya Kak Uci ya. Jadi di bidang keperawatan itu selain ada katim-katim yang kece-kece. Terima kasih Bu Kabit. Bu Kabit juga kece. Yang handal ini saya sangat terbantu sekali. Kita juga ada supervisor kebetulan iya. Kemudian di setiap ruangan tuh ada kepala ruangan, kemudian ada katim-katim, baru adik-adik kita perawat dan Ahmad Yani. Jadi memang kalau untuk pembinaan, pengawasan, supervisi itu kita sangat berapi sekali ya Mbak Uci ya. Kita betul-betul melaksanakan supervisi itu seminggu minimal tiga kali ya, bersama supervisor dan juga kita ada MPP, manajer pelayanan pasien, ada kepala instalasi rawat inap, kepala instalasi rawat jalan. Nah semua itu kita koordinasi dan komunikasi agar itu mutu pelayanan khususnya pelayanan keperawatan ya Mbak ya, mudah-mudahan semakin baik. Nah kalau dengan kepala instalasi, beliau bisa memfasilitasi dengan bagian-bagian lain terkait dengan pelayanan yang ada di ruangan, mungkin dengan bagian farmasi, bagi instalasi gizi, instalasi penunjang. Nah itu bisa dikoordinasikan dengan baik. Pokoknya intinya Ahmad Yani semakin baik lah ya. Nah Bu Kabit kan kita di perawat-perawat ini perlu untuk adanya jenjang karir ya Bu Kabit ya. Dan di tahun 2024, dari tahun 2023, 2024 kita sudah melakukan peningkatan jenjang karir untuk khususnya untuk PK 1 jadi dilakukan asesmen kompetensi ya Bu Kabit ya, yang merupakan salah satu tugas di bidang keperawatan juga yang berkoordinasi dengan sama komite keperawatan. Jadi perawat bidan yang masuk ke rumah sakit Mbak Uci, kita tempatkan di ruangan itu kita selama 1 tahun tuh masih supervisi ya, supervisi sama kakak senior, sama pegawai senior, mentor. Kemudian ada di keperawat bidan itu kan ada PK ya, PK 0, PK 1, 2, 3, 4. Itu semakin tinggi tingkatannya semakin jenjang karir semakin tinggi. Jadi kalau mau naikin itu yang perlu diketahui juga mereka kan ada teorinya, tetap kita menjalankan prakteknya secara praktek yang benar-benar sesuai dengan SOP ya untuk meningkatkan pelayanan seperti itu. Jadi perawat bidan ini bukan cuman pengetahuannya yang harus bagus ya, skillnya juga harus ya. Kemudian attitude-nya, komunikasinya harus bagus. Jadi prinsip etik keperawatan itu betul-betul dilaksanakan untuk melayani pasien-pasien Ahmad Yani. Susah gampang nggak Bu Kabit? Dengan banyaknya perawat di Ahmad Yani? Berapa jumlah? Sekarang sudah 470 perawat ya, sama bidan. Iya, perawat bidan. Jadi jumlah perawat bidan kita udah 470. Ada yang udah nas spesialis. Tahun ini ada yang rencana S3 keperawatan. Rencana doanya supaya bisa ada S3 ya. Amin. Jadi ada tenaga S2 perawat spesialisnya juga sudah ada. Kalau yang nas juga udah banyak. Rata-rata ya udah. Rata-rata juga nas, D3 keperawatan, D4. Bidannya pun sudah ada yang S2 juga ya. Jadi luar biasa untuk ketenagaan. Nah mudah-mudahan itu merupakan, kalau kita analisa SWOT itu yang lagi ngetren SWOT sekarang. Kekuatan sakit Ahmad Yani pendidikannya profesional dengan tingkat pendidikan yang memang sudah sangat baik. Dan ini juga Kak Uci sekarang ini sarana dan prasarana keperawatan luar biasa ya, juga sekarang sudah banyak yang terpenuhi gitu juga kan, jadi kita juga nggak ketinggalan gitu loh sama rumah sakit yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya SDM-nya ada, didukung sama peralatannya juga, jadi pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Nah jadi sahabat Edumi, untuk kebutuhan tenaga di Rumah Sakit Ahmad Yani kita berhitung berdasarkan analisa beban kerja ya. Jadi di masing-masing ruangan itu membuat analisa beban kerja, nanti disesuaikan jumlah tenaga di situ kecukupannya berapa. Kalau memang masih kurang akan kita usahakan, tapi kalau yang sudah cukup ya
kita maksimalkan ketenagaan itu. Tapi ya karena jumlah pasien kita juga sekarang ini lagi meningkat ya, Bu Kabit. Kak Uci, jadi kalau ABK itu yang selama ini yang menghitung itu siapa Kak? Misal ABK gitu kan yang menghitung itu? Jadi yang menghitung berada masing-masing kepala ruangan ya, dari masing-masing ya. Di salah satu tugas dan fungsi dari kepala ruangan juga bisa untuk menghitung kebutuhan ketenagaan ya. Dan juga kita di bidang keperawatan juga mempunyai fungsi, salah satunya juga manajemen tenaga. Jadi apabila terjadi salah satu ruangan terjadi peningkatan jumlah lonjakan pasien ya Kak ya. Kita juga bisa manajemen tenaga dan juga manajemen tempat tidur. Jadi kalau bidang keperawatan itu punya tim-tim yang solid. Jadi kalaupun ada masalah, ada kendala itu kalau kita selesaikan bersama pasti insya Allah pasti bisa. Bersama kita bisa. Karena teman-teman kepala ruangan, lalu supervisor, juga dibantu kepala instalasi, MPP juga, ada IVCN juga, itu tim-tim solid kita ya, sehingga ketika memang terjadi pelonjakan, ya kita sebagai rumah sakit rujukan tidak bisa menolak ya. Karena Rumah Sakit Ahmad Yani ini di dalam melaksanakan pelayanan tentu kita ada kadang-kadang ada ya kendala-kendala kita ya Bu Kabit ya. Mungkin salah satunya bukan kendala sih sebetulnya. Kalau itu kita jadikan kekuatan kita juga ya, peningkatan jumlah pasien itu juga kadang-kadang ya yang menjadi kendala kadang keterbatasan tempat tidur. Tempat tidur Ahmad Yani ini masih jumlahnya 319. Karena pasien-pasien yang berobat tadi bukan cuma kota metro, dari luar metro juga ke sini. Jadi harapannya kita bisa menambah tempat tidur. Kemudian harapannya lagi Ahmad Yani ini bisa menjadi tipe B, tipe A nantinya. Kemudian dokter subspesialisnya bertambah gitu kan, harapannya seperti itu. Jadi masyarakat yang mau ke Ahmad Yani ini semuanya bisa terlayani dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Edumi, karena memang tempat tidur kita jumlahnya 319 dan kita pastinya Rumah Sakit Ahmad Yani selalu ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Metro khususnya dan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya begitu. Nah, nggak kerasa nih 30 menit. Kayaknya belum dikupas semua ya, belum ya. Kita bincang-bincangnya asik banget ya. Karena kita juga sering koordinasi nih, selalu koordinasi kami di bidang keperawatan ini. Kayaknya kalau ada satu yang nggak ada, hilang ya. Apapun kita koordinasikan, baik segala hal. Dari Katim pelayanan ke Katim sarana, kita selalu koordinasi dengan Ibu Kabit keperawatan dan kita juga dengan komite keperawatan itu sangat erat ya untuk penentuan jenjang karir, penetapan mereka di ruang mana sesuai kredensialing ya Bu Kabit ya. Kalau kita mau berhasil suatu kerjaan itu kita harus komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Oh iya Bu Kabit, ini belum kita bahas nilai-nilai rumah sakit kita. Biar sahabat Edumi juga tahu apa sih nilai-nilai rumah sakit Ahmad Yani Metro ini. Kan ada kata-kata setia. Oh, kita harus setia dong. Setia. Kita harus setia nih, setia setiap saat. Tidak ada dusta di antara kita. Apa S-nya nih? S-nya itu S6. Senyum, sapa, sopan, santun, dan sabar. Kemudian E-nya empati. Kemudian T-nya apa Mbak Uci? T-nya itu taat pada aturan. Karena kita harus, kalau rumah sakit, kalau kita kan bekerja harus sesuai SPO, datang pulang sesuai aturan, berpakaian sesuai aturan. Kemudian I-nya inovasi. Ya tadi yang dilaksanakan kepala ruangan kita ya. Kemudian amanah. Dalam menjalankan tugas kita harus amanah. Kita semua harus amanah ya, karena sebagai itu memang tugas harus amanah, kepala ruangan amanah, semuanya harus amanah dengan jabatan. Perawat asosiat pun bidang harus amanah. Karena kita sudah diberi kepercayaan untuk merawat pasien yang membutuhkan kita.
alhamdulillah kita bisa merawat, jangan sampai kita dirawat. Betul. Ya, mungkin itu sahabat Edumi, sepertinya bincang-bincang kita sangat asik. Tidak terasa ya, tidak terasa 30 menit. Dan kita nanti mungkin lain waktu kita juga akan menampilkan inovasinya nanti kita ambil 3 terbaik ya. Jadi bisa diundang nanti podcast sahabat Edumi 3 inovasi terbaik dari setiap ruangan ya Bu Kabit. Jadi diambil gitu ya inovasi mereka yang memang kan ada kejutan-kejutan berikutnya dari bidang keperawatan. 20 rawat inap, 20 rawat inap, 3 terbaik inovasi kita undang di podcast ini. Untuk sahabat Edumi, tunggu dari kami bidang keperawatan untuk tampilan inovasi dari ruang rawat inap Rumah Sakit Ahmad Yani. Untuk sahabat Edumi, ada pesan khusus dari Ibu Kabid Keperawatan untuk seluruh sahabat Edumi, khususnya untuk perawat yang bidan yang pada saat ini sedang bersama podcast Edumi Rumah Sakit Ahmad Yani. Silakan Bu Kabid. Baik sahabat Edumi, khususnya perawat dan bidan di Rumah Sakit Ahmad Yani, tetap semangat, jaga kekompakan dan profesionalisme. Yeay! Bersama kita bisa. Baik sahabat Edumi, sampai jumpa lagi di acara podcast berikutnya. Keperawatan RS Yani, profesional, beretika, bermutu.